Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Febri Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ini bonsai asem Jawa ini yang saya biarkan, dan saya sengaja membiarkan kemarin beberapa bulan tidak saya rawat. Karena apa? Ada request dari salah satu penggemar saya di YouTube, Bang, tolong biarkan asem Jawa terkena penyakit ataupun terkena apalah, yang pada intinya saya pengen tahu proses penanganan ataupun penggantian daripada penggantian daripada media, bahkan penambahan pupuk serta pengurangan akar jika pengeguran menggunakan double pot. Oke, baik, itu sangatlah sesuatu tantangan bagi saya, dan ini saya akan tepati. Ini asem Jawa saya sengaja kemarin di musim penghujan saya genjot siraman terus tanpa saya kasih pupuk fungisida, tanpa saya kasih antisipasi jamur fungisida ataupun insektisida, dan ini penampakannya seperti ini. Nah, nanti kita akan lepas daripada groundnya, kita perlihatkan dengan sahabat kita caranya pengurangan akar gimana, dan cara mengembalikan media ground itu gimana. Dan ini kita bisa lihat, ini ada akar yang keluar dari bawah. Lah, ini tandanya asem Jawa ini di bagian media yang paling bawah itu sudah habis nutrisi makanannya. Makanya ini pertumbuhannya seperti ini. Hijaunya tidak hijau segar, melainkan hijau kuning. Dan saya prediksi di bagian bawah pot ataupun di bagian bawah media ini sudah keras, meskipun itu kemarin di musim penghujan. Karena apa? Ini sudah lama tidak saya cek akarnya yang bagian bawah, dan ini nanti kita akan laksanakan atau melakukan pembongkaran media ground. Oke, simak terus, ini penting sekali nih bagi teman-teman yang mempunyai asem Jawa, baik pemula maupun senior. Dan saya mohon maaf, ini tidak menggurui, melainkan berbagi pengalaman serta mengedukasi. Kita belajar bersama dengan teman-teman agar bisa menjalin silaturahmi dengan sesama pebonsai. Oke, simak terus videonya. Ini kita lakukan pembongkaran.
kita bisa lihat ini saya menemukan ulat penggerek batang ini. Ini bisa tanaman kita itu jika terserang ini bisa mati. Oke, kita nanti akan gunakan furadan lagi agar hama seperti ini tuh bisa mati. Ini kita matikan saja. Kita lihat dari dekat lagi. Ini terlihat akarnya banyak yang sudah keluar, dan seperti ini teman-teman tidak usah pusing jika mempunyai asam jawa yang di pot itu tidak kunjung berkembang biak ataupun tidak kunjung berkembang pertumbuhannya. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman ataupun yang hobi dengan bonsai asam jawa seperti ini. Nah, ini keunggulan daripada menggunakan double pot. Kita langsung angkat, kita bongkar, angkat, kita bongkar. Ini terlihat semua itu keluar dari pinggir bibir pot semua. Tuh, kita bisa lihat seperti ini. Sekali lagi seperti ini loh. Keunggulan menggunakan double pot. Nah, langsung di sini ada akar tunggang yang cukup besar. Nih, akar yang keluar dari pot bagian bawah ini yang ada lubang, tetapi lubangnya itu sangat kecil, sekitar 1 jari, dan ini lubang ini sudah tertutup dari pada pertumbuhan akar yang ini. Jadi akar yang mau berkembang biak mencari celah keluar dari bibir pot seperti ini. Kita bisa lihat ini banyak sekali, dan ternyata di bagian di bagian bawah sini ini kan ada akar besar keluar dari bibir pot ini seperti ini sangat besar, sekitar 1 jari. Ini menyuplai pertumbuhan yang di atas semuanya, dan seperti ini tidak ada akar tunggang seperti itu. Jadi ini jika kita pindahkan di pot yang baru langsung plug and play. Ternyata itu di bagian sini itu ada ini apa namanya, sarang rayap, maka pertumbuhan tidak bisa normal, dan alhasil seperti ini, nutrisi ataupun akar dimakan oleh serangga-serangga seperti itu. Dan kini kita akan perbaiki masalah seperti ini. Oke, kita coba perbaiki seperti ini.
Jadi seperti ini, sangat mudah bukan? Double ground sekalian menggunakan pot. Nah, enak pokoknya lur. Jika sudah seperti ini, nanti kita angkat objeknya ini, kita taruh di tempat lain ataupun dipindahkan dahulu. Nanti kita pasang lagi groundnya, pembatasnya. Oke, kita simak videonya. Kita potong saja karakter yang ini, kemudian ini yang besar sekali. Nah, jika sudah terpotong, kita bisa pindahkan. Dikarenakan tidak kuat mengangkat sendirian lur dulur, tadi saya coba tidak kuat, ternyata ini sangat berat. Jika sendirian harus berdua, dan saya akan mereporting ataupun mengurangi akar di posisi seperti ini. Nanti kita pindahkan ataupun kita angkat, tetapi tidak dengan pot. Kemudian kita masukkan kembali media ataupun objeknya seperti semula. Oke, lanjut yuk. Kayak akar yang seperti ini masih bisa kita arahkan masuk ke dalam, kita biarkan. Tetapi jika sudah seperti ini, kita potong saja. Nah, potong lur, sangat enak. Ground menggunakan double pembatas. Yang pertama ground luar, ground dalam. Yang ini di atasnya ini bagian pupuknya. Biarkan. Kita ambil. Ini juga diambil. Ini juga diambil. Sebelah sini kita ambil lagi. Kita ambil. Sangat banyak sekali nih. Ini sudah seperti ini, makanya pertumbuhannya sudah seperti kerak-kerak. Itu tandanya akar itu sudah penuh ataupun sudah full. Kemudian kita coba lihat yang di dalamnya. Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa.
kita ambil pelan-pelan. Banyak akar serabut yang di bagian atas ya. Nih, kegiatan seperti ini banyak teman-teman yang menantikan ataupun ingin membuktikan bagaimana caranya kok bisa sesubur ini gitu. Kita bisa lihat, kita pelan-pelan saja. Ini sudah lepas, kemudian di bagian sini seperti ini. Dulur-dulur sudah lepas, kita lanjut bongkar. Ini sudah goyang. Kita bongkar pelan-pelan. Dan usahakan tanah yang di bagian atas ini kita nanti gunakan lagi seperti ini. Nanti akan saya gunakan lagi seperti ini ya. Ini yang sebelah saya ambil seperti ini. Terbongkar. Oke. Sebentar. Ini salah satu cara mengurangi akar asam jawa. Jadi seperti ini, kita hanya kurangi yang terlalu besar, yang akar serabut jangan dikurangi. Dan kita bisa lihat ini banyak sekali cacing yang hinggap di sini. Ini tanahnya kita simpan lagi, nanti kita gunakan agar asam jawa tersebut tidak banyak mengalami stres. Seperti ini, nanti kita gunakan lagi. Ini banyak. Nah, seperti ini. Ini kita potong, akarnya sangat banyak sekali.
kita bisa lihat ini tidak ada akar tunggang yang nembus ke bawah, dan artinya ini sudah berhasil ataupun sudah berhasil saya potong akar tunggangnya. Ini sudah mulai normal kembali dengan pertumbuhan akar-akar serabut ini. Nah, kuncinya itu seperti ini. Akar serabut ini jangan kita kurangi terlalu banyak. Nanti kita akan rapikan bekas potongan-potongan ini. Oke, simak videonya secara detail. Oke, kita pindah di bagian yang sini. Pelan-pelan saja, tidak usah memaksakan untuk memotong akar. Nah, seperti ini dulur-dulur. Guling akarnya. Yang serabut kita biarkan, dan yang akar yang besar sekali kita akan potong. Nah, nek lek ngene kan dadi enteng. Yo. Nih. Wis terguling. Ini kita ada batu. Ini ada akar yang sangat besar. Kita akan rapikan. Kalau saya ini usahakan jangan ada kulit yang pecah ataupun retak. Usahakan seperti ini. Ini yang bagian atas ini juga ada retak, kita rapikan. Nah, ini ada retak, kita rapikan. Ini ada akar, ini dari mana ini? Melengkok-lengkok seperti ini. Oke, kemudian kita rapikan. Ini ada retak, usahakan kita rapikan. Bismillah. Oke, ini juga ada akar ini kita potong lagi, kemudian kita rapikan seperti ini. Ini baru mantap. Ini yang bagian atas ini akar arahnya ke atas. Ini sudah banyak yang lari ke atas, makanya saya akan pangkas seperti itu. Oke, kita lihat dari kejauhan lagi seperti ini ya, dulur-dulur.
Mantap bukan? Oke, kita ambil media yang lama. Nah, kita simpan, kita gunakan lagi nanti kembali. Kita ambil potnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini saudara-saudara penampakan daripada ground asam jawa saya yang sudah lama saya buatkan videonya. Dan ini kita bongkar, nanti kita pasang ulang agar tidak memakan video. Saya akan potong. Setelah kita bongkar, masukkan media kembali ya. Jangan lupa jika ada tanah yang agak keras, kita remas. Hanya tanah murni, tanah di sekeliling ini. Kita gemburkan dulu. Tidak lupa saya berikan uradan agar hama tidak naik ke atas. Saya berikan cukup banyak karena ini di lahan ground. Nanti proses pertumbuhan akar agak cukup lumayan lama, mungkin 2 atau 3 bulan setelah dipotong. Kemudian saya kasih sekam mapok sedikit saja. Ini bertujuan agar penyiraman dan penyimpanan media itu agak lebih lama. Kita sedikit padatkan agar bisa langsung menyentuh pada media ataupun cepat beradaptasi. Tak lupa saya kasih lagi. Kemudian saya kasih pupuk.
fermentasi tadi. Ini kita timbun tanah yang sama agar cepat penyesuaian. Kita gemburkan jika ada yang padat. Ini kita kasih sedikit pupuk di sini di bagian lubang ini, nanti lubang pot. Oke, jadi seperti itu. Mohon maaf ini durasi agak lama karena ini media saya kembalikan seperti tadi di bagian bawah tanah murni. Antaranya segini. Oke. Jadi seperti ini media saya bongkar, saya gemburkan, dan ini masih banyak media yang belum saya masukkan, nanti kita masukkan. Kemudian ini media yang lama saya kasih segini. Terus kemudian ada sekam lapuk, pupuk. Mohon maaf. Jadi seperti ini. Ini media saya kembalikan kira-kira setengah daripada karpet ground. Atasnya saya kasih pupuk. Terus insektisida jenis furadan agar ulat penggerek batang dan cacing bisa mati. Kemudian saya kasih sekam bakar ataupun sekam lapuk kira-kira segini. Kemudian saya kasih tanah lagi, dan ini saya kasih pupuk sedikit. Oke, kita kembali di sini. Kita bisa lihat ini akarnya sangat ngejreng sekali. Nanti kita potong sedikit ya. Kita biarkan akar yang seperti ini, kita biarkan. Kita hanya arahkan saja. Jangan ada akar yang nyisip seperti ini, nanti kita buang. Itu kunci daripada asam jawa tersebut. Jadi seperti ini. Nah, mantap lur. Ini kira-kira muter seperti ini ya. Ini masuk ke pot yang baru, nanti siap kontes, jelas best 10. Prediksi saya seperti itu. Dan ini belum saya jual.
ataupun belum pengen menjual. Kemarin ada yang nawar dari temen PPBI sebelah, tuh ditawar lumayan, tapi saya masih pengen merawat lagi, pengen sampai gimana sih cara memahami pohon asem Jawa, dan ini sebagai edukasi kepada teman-teman pemula seperti ini. Ini saya tidak ragu karena saya sudah paham, atau saya merasa sudah paham tentang asem Jawa. Jika teman-teman ataupun senior mempunyai saran, silahkan berkomentar, dan jangan lupa di-share ataupun dibagikan kepada teman-teman ataupun yang lainnya. Dan ini kita bisa lihat ini saya tidak punya trimmer bonsai, mohon maaf. Ini saya menggunakan trimmer seadanya buatan saya ya. Seperti ini kondisinya. Ini nanti 2 atau 3 bulan lagi pasti sudah mulai beradaptasi. Asem Jawa itu pertumbuhannya lama, dan juga mempertahankan penampilan itu juga sangat lama gitu. Ini saya tidak gunakan pupuk Dekastar ataupun yang lain ya, karena ini masih di lahan ground. Saya gunakan pupuk organik. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam media ground. Oke, genti lemah. Kita pasangkan kembali di sini. Oke, ini ada akar cabang 2, kita ambil 1. Ini juga. Kita potong. Intinya jangan ada akar yang retak ya lur, jangan ada akar yang retak. Pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian di bagian sini bawah saya kasih pupuk kandang. Nih, saya kasih lumayan nih. Ini aman lur, karena sudah fermentasi. Nah, mantap kan? Kita pepetkan di agak miring sini. Nah, nih. Kita tata akarnya pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Kita tata akarnya, kita tata.
pelan-pelan saja kita arahkan ke bawah. Ini ada akar, dia sudah dipotong tetapi kok belum putus. Oke, kita pasang lagi ini biar tidak tidak. Kita pindah di bagian samping sini, saudara-saudara sekalian. Jangan ada akar yang retak ya lur, kalau misalkan jangan ada akar yang retak. Media kita kurangi di bagian tanahnya, kemudian kita kembalikan lagi, kita tambah pupuk. Kita tambahkan media yang tadi ya lur. Nah ini kita bisa lihat dari kejauhan seperti apa. Oke, saya rasa sudah pas. Kita kasihkan ini furadan agar tidak ada hama yang hinggap di sini. Kita pasang kembali ini tambahan agar medianya tetap ngejreng. Ini ya dulu saudara-saudara sekalian, tambahkan lagi. Kita tambahkan media yang tadi, sambil kita perhatikan ini media yang tadi. Sangat lelah dulur. Kita pelan-pelan agar medianya dan akarnya tidak banyak yang stres. Seperti ini. Gobios dulur.
saya tusuk-tusuk di bagian media yang keras. Saya arahkan akar yang tidak terarah. Kita kasih media yang tadi, yang lama tadi. Kemudian pupuknya juga kita taruh, kita mixing seperti ini atau kita lapis. Ini cara saya memperlakukan asam jawa yang saya beli ataupun saya melakukan seperti ini. Kita mixing lagi, kita lapis lagi, karena pupuk ini banyak mengandung unsur hara. Sekali lagi, ini hanya pupuk fermentasi yang sudah begitu lama. Jangan sekali-sekali menggunakan pupuk yang baru ataupun pupuk yang masih belum fermentasi tetapi sudah ngeyel ataupun sudah mengeyel untuk diberikan ya lur. Jangan ya lur, ini hanya untuk pupuk fermentasi saja. Jangan coba-coba teman-teman kasih pupuk yang belum fermentasi kepada asam jawa. Kita kembalikan tanah yang tadi, karena apa? Tanah yang saya ambil tadi itu pH, nutrisi dan lain-lain itu sudah terkolaborasi dengan akar yang sebelumnya. Kita kasih lebih juga nggak apa-apa ini. Kemudian jika perlu ini juga kasih lagi, kasih lagi biar aman. Dikasih juga tidak apa-apa, tapi saran saya dikasih juga tidak apa-apa. Ini aja dulu, kita gemburkan. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya. Sangat lama. Semoga ini nanti bisa menjadikan bisa menjadikan bonsai yang sangat bagus ataupun yang sesuai dengan seni. Nanti kita akan merapikan ini ya, kita rapikan nanti. Ini sengaja saya tanam agak ke kiri. Karena apa? Saya mengharapkan akarnya yang di bagian kanan itu bisa agak membesar. Jadi saya harapkan kan ini pohon memanjang ke kanan. Jadi ini sudah lunas ataupun sudah selesai. Tinggal kita tunggu pertumbuhannya, nanti kita update setelah 1 minggu atau 2 minggu penanaman kembali ini. Ini yang kemarin saudara ataupun penggemar di YouTube ingin
saya praktekkan cara perlakuannya kayak gimana. Ini banyak sekali akar yang saya potong ini. Semoga tidak menjadi problem daripada pertumbuhan bonsai tersebut ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum paham bisa berkomentar ataupun bisa meninggalkan komentar. Silahkan, masih banyak bonsai-bonsai saya yang belum saya rawat, belum saya proses ulang. Ini juga ada. Terima kasih. Jangan lupa ya, jika belum paham bisa komentar. Dan yang terpenting, ini nanti setelah 1 atau 2 bulan kita lihat pertumbuhannya. Nanti pertumbuhannya itu bisa normal kembali atau bukan. Yang pasti ini pertumbuhan tunas muda ini nanti akan rontok semua. Saya jamin nanti akan rontok ini. Kalau tidak rontok, nanti saya akan kurangi yang sudah tidak produksi ataupun sudah tua. Nanti saya kurangi, saya sisakan ujungnya yang segar-segar saja. Nanti kita siram menggunakan air. Kita siram yang banyak sekali juga tidak apa-apa, siram banyak sampai luber-luber juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih.